Siang, massa yang menamakan dirinya Elemen Masyarakat Selamatkan Jakarta memulai orasi di depan gedung Balai Kota DKI. Sambil membawa beragam atribut, para pengunjuk rasa menyuarakan aspirasinya menolak ajang Formula E. 2022 itu masih dalam masa pemulihan COVID, di mana seharusnya kita saya sebagai legislatif dan mengawasi Pemprov DKI, kok mereka tidak peka dengan adanya pandemi COVID ini, malah membakar uang rakyat hampir 4,48 triliun. Mendesak KPK agar segera tangkap Anies, karena menurut kajian-kajian dan analisa yang kami kaji selama ini, bahwa Gubernur DKI Jakarta banyak mempunyai kasus-kasus yang saat ini belum dibongkar oleh KPK. Ya ini masa ini kan dia datang, intinya begini, kami tidak mau dari masa dari manapun yang melaksanakan kerumunan di masa PPKM akan kami bubarkan. Itu aja ya. Kami warga Jakarta sebagian besar melihat apa yang Bapak kerjakan itu tidak membuat kesejahteraan bagi warganya dan kepada kota Jakarta. Ratusan massa demo Anies di Balai Kota DKI. Rakyat butuh sarapan, bukan balapan. Ratusan massa menggelar unjuk rasa menolak gelaran Formula E 2022 di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat kemarin siang. Massa datang menggunakan mobil komando diiringi dengan sepeda motor. Mereka sempat berhenti di depan kantor Gubernur DKI Anies Baswedan dan berorasi sekitar 10 menit sebelum kemudian dibubarkan oleh polisi. Dalam aksinya, mereka tampak membawa sejumlah poster yang bertuliskan di antaranya tolak dan batalkan Formula E Jakarta, hingga rakyat butuh sarapan, bukan balapan. Lalu tampak juga poster bergambarkan foto punggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rumahnya terbuka untuk elit DPRD tapi tertutup untuk rakyat kecil yang makan masih keruk aspal. Ada juga poster berfotokan pertemuan Anies dengan 7 pimpinan fraksi DPRD di rumah dinas Gubernur DKI. Tulisan di poster itu menyentil 7 partai politik penolak interpelasi Formula E. Harusnya 7 fraksi DPRD DKI sadar itu uang 1 triliun untuk balapan mobil untuk rakyat. Ajang Formula E rugikan masyarakat, pemborosan dan tidak berdampak positif. Dukung sepenuhnya interpelasi. Selain itu juga massa terlihat membawa bendera bertuliskan BMI Jaktim, tolak Formula E, kata salah satu seorang massa. Mereka berada hanya sekitar 15 menit di depan Balai Kota DKI sebelum akhirnya dibubarkan paksa polisi. Massa lalu beranjak dari Balai Kota dengan membuat konvoi. Mereka sempat melewati gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Siri, dan akibat konvoi itu lalu lintas terlihat sempat tersendat. Rencana pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta untuk menggelar ajang Formula E di ibu kota masih terus menuai polemik. Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta saat ini juga sedang mengajukan hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta soal gelaran balap mobil listrik tersebut. Ratusan orang berunjuk rasa menolak ajang Formula E di Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Merdeka Selatan Jumat kemarin. Dalam aksinya mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan ajang balap Formula E yang akan digelar pada Juni 2022 mendatang. Setibanya di kantor Anies, mereka langsung memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Dengan sigap mereka langsung membentangkan spanduk hitam bertuliskan tolak dan batalkan Formula E. Beberapa demonstran juga ada yang mengangkat poster berisi sindiran kepada 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta yang mendukung langkah Anies. Dan menariknya, latar belakang dari tulisan yang diposter itu adalah pimpinan 7 fraksi yang sedang foto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai makan malam di rumah dinasnya pada Kamis kemarin. Massa sempat berbaris untuk menjaga jarak, namun aksi itu berlangsung singkat karena langsung dibubarkan oleh anggota Polsek Metro Gambir. Ratusan massa itu kembali bergegas pergi dan kembali konvoi melewati gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Siri, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digeruduk sekelompok massa. Mereka mengatasnamakan diri Aliansi Selamatkan Jakarta. Kedatangan mereka menuntut Anies Baswedan untuk membatalkan Formula E yang direncanakan bakal digelar pada Juni 2022 mendatang. Dan dilansir dari Tribun Jakarta.com, massa aksi tiba di Balai Kota Jakarta sekitar pukul 2 siang. Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digeruduk sekelompok massa dan mereka memang mengatasnamakan diri Aliansi Selamatkan Jakarta. Kedatangan mereka menuntut Anies Baswedan membatalkan Formula E yang direncanakan akan digelar Juni 2022 nanti. Dan dilansir dari Tribun Jakarta.com, massa aksi tiba di Balai Kota Jakarta sekitar pukul 2 siang.
Mereka tampak berbaris rapi di Jalan Medan Merdeka Selatan sambil membentangkan spanduk hitam yang bertuliskan tolak dan batalkan Formula E. Beberapa pengunjuk rasa lainnya juga terlihat mengibarkan bendera merah putih di depan kantor Anies. Sesekali mereka meneriakkan yel-yel berisi desakan agar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu membatalkan Formula E. Aksi demo di depan Balai Kota Jakarta ini berlangsung singkat, kurang lebih dari 15-20 menit saja. Polisi yang berjaga di sekitar lokasi pun langsung membubarkan mereka. Para pendemo diminta untuk segera meninggalkan tempat Gubernur Anies Baswedan berkantor. Masa aksi pun menuruti perintah dari aparat kepolisian dan mereka pun langsung membubarkan diri menuju arah patung kuda. Pihak kepolisian mengawal masa aksi yang mayoritas merupakan emak-emak ini. Arus lalu lintas Jalan Medan Merdeka Selatan yang sempat tersendat imbas adanya aksi demo pun kini lancar kembali. Kantor DPRD DKI Jakarta kebanjiran kiriman karangan bunga dukungan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait soal Formula E. Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif menduga pengirim karangan bunga tersebut adalah anonim. Syarif tak ingin bicara jauh soal pengiriman bunga tersebut. Anggota DPRD DKI Jakarta ini menilai sebaiknya uang untuk karangan bunga tersebut digunakan untuk membantu warga. Lebih lanjut, Syarif tak heran dengan kiriman karangan bunga yang mendukung interpelasi Anies. Syarif menilai karangan bunga ini merupakan kelanjutan dari karangan bunga sebelumnya yang pernah ada dikirimkan ke Kebon Sirih. Ketika ditanyakan apakah pengirim karangan bunga dari pihak yang sama selalu berseberangan dengan Anies Baswedan, Syarif tak menjawab secara gamblang. Lebih lanjut, Syarif menganggap lobi-lobi yang dilakukan oleh PDIP agar penolak interpelasi ubah haluan bakal sulit dilakukan. Syarif meminta PDIP untuk membatalkan niat interpelasi Anies. Kantor DPRD DKI Jakarta sebelumnya kebanjiran kiriman karangan bunga dan sebagian besar bertuliskan dukungan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Formula E. Sekitar pukul 10:15 pada Kamis kemarin tampak belasan karangan bunga berjejer di depan pagar kantor DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Karangan itu berisi dukungan terhadap fraksi PDIP dan PSI yang mengajukan hak interpelasi. Bukan hanya tahu, Anies diduga terlibat dalam korupsi tanah haram. Panik, ngakunya tak risau dengan interpelasi. Lalu kenapa Anies mengundang fraksi DPRD DKI? Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya turut ikut dalam ramainya perbincangan soal pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai Formula E. Yunarto mengatakan bahwa jika memberikan keterangan dalam interpelasi saja takut, maka akan ada indikasi bahwa memang terdapat kejanggalan dalam Formula E. Ia menjelaskan hak interpelasi itu hanya meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan strategis. Hak interpelasi itu, kata Yunarto, berbeda dengan hak angket yang merupakan penyelidikan terhadap kebijakan yang dianggap melanggar. Kalau ngasih keterangan aja nolak atau takut berarti ada indikasi ya, jangan-jangan memang ada yang janggal di Formula E. Sesimpel itu kok. Katanya lewat akun Twitter Yunarto Wijaya pada Sabtu hari ini. Kita pasti sudah paham bahwa usulan penggunaan hak interpelasi resmi diajukan fraksi PDIP dan fraksi PSI kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta. Mereka mengaku menemukan indikasi kerugian dalam penyelenggaraan Formula E. Pengajuan usul sudah dilakukan secara resmi pada Kamis kemarin. 25 anggota fraksi dari PDIP dan 8 anggota fraksi dari PSI. Ini baru setengah jalan dan belum bisa dikatakan berhasil karena jumlahnya baru 33 orang anggota dewan. Padahal butuh lebih dari 10 total anggota untuk memulai rapat paripurna interpelasi. Selain itu butuh persetujuan lebih dari separuh anggota yang hadir untuk memutuskan interpelasi. Jadi kalau hanya berharap dari jumlah anggota dari PDIP dan PSI saja, tentu tidak akan cukup. Anies sebelumnya mengatakan dirinya tidak risau soal pengajuan interpelasi oleh fraksi PSI dan PDIP terkait Formula E. Dia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan kepentingan warga di tengah pandemi COVID-19 ketimbang masalah interpelasi Formula E. Dengan tegas, Anies kembali mengatakan isu interpelasi tak menyita perhatian pihaknya. Itu kan interpelasi persoalan yang tidak menyita perhatian kita sama sekali. Justru malah kita lebih fokus, lagi-lagi sibuk menanganin COVID-19. Kita kan terus sibuk untuk menangani COVID. Jadi biarkan itu proses berjalan di internal Dewan. Karena itu bukan menyangkut kami. Ini adalah usulan di dalam Dewan yang nantinya akan diproses secara internal oleh Dewan, kata Anies. Tapi semua itu hanya lip service, hanya ucapan saja yang tidak sesuai dengan kondisi hatinya.